Dalam beberapa tahun terakhir, motor Honda adalah motor yang paling populer untuk dihujat di Indonesia. Kenapa? Ya ini sih banyak faktornya. Ada yang bilang kalau produk Honda laris banget sehingga orang anti mainstream kesal dengan hal tersebut. Atau ada juga yang bilang kalau ini hanyalah black campaign. Namun kalau kita memiliki motor Honda, kita pasti akan paham kenapa hal tersebut bisa terjadi. Yang mana bisa dikatakan motor Honda saat ini memang bisa dikatakan cukup buruk jika dibandingkan dengan produksian Honda beberapa tahun lalu. Mulai dari finishing yang kurang baik, pemasangan komponen yang kurang baik, material yang digunakan terasa lemah, rangka yang bisa kepotek, tangki bensin mudah karatan, stang bisa kepotek, dan lainnya. Dengan kondisi tersebut, kita akhirnya sibuk menghujat motor dari produsen ini. Motor dengan sejuta penyakit lah, motor inilah dan motor itu. Namun jika kita perhatikan lagi, Honda Indonesia khususnya yang di motor, semua ada di bawah naungan AHM alias Astra Honda Motor. Jika kita sudah mengetahui hal tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya produk motor Honda bisa begini karena memang Honda globalnya buruk atau AHM yang buruk? Jadi AHM adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas semua produksian Honda dari zaman dulu sampai saat ini di Indonesia. Dari yang kokoh sampai yang ringkih seperti saat ini. AHM yang bertanggung jawab. Menariknya, pihak AHM tidak menutup mata dengan fenomena ini sebenarnya. Karena bagaimanapun mereka sempat menanggapi hal ini. Dan hal ini mereka sebut dengan krisis kepercayaan konsumen terhadap produknya. Dan untuk menenangkan konsumen dan pasarnya, pihak AHM menegaskan bahwa tidak ada penurunan kualitas pada produk motornya. Namun, bagaimana dengan kualitas motornya yang dirasa menurun oleh masyarakat banyak jika pihak AHM menegaskan tidak adanya penurunan kualitas? Jawabannya adalah mereka akan menanggapi masalah tersebut dari kasus per kasus, jadi ya tidak bisa secara massal. Dan juga pihak AHM menyatakan banyak keluhan tersebut bisa disebabkan oleh faktor pemakaian yang tidak sesuai. Jika dilihat dari pernyataannya, sepertinya mereka menyatakan kalau semua baik-baik aja dan sesuai dengan standarisasi. Namun di lapangan aslinya tidak seperti itu, semua terasa berbeda. Namun apakah memang penurunan yang dirasakan ini terjadi bukan di AHM, melainkan dari Honda Global? Bentar. Secara global, Honda tetap dianggap sebagai pabrikan motor paling besar dan inovatif. Di Jepang, Eropa, maupun Amerika, Honda dikenal punya standar kualitas yang cukup tinggi. Contoh paling nyata, Honda Africa Twin, CBR Series, atau Honda Forza, semuanya hampir dapat review bagus di beberapa belahan dunia. Yang berarti di level global, kualitas Honda masih sangat terjaga. Jadi kalau ada masalah cuma di Indonesia, bisa jadi bukan salah merek Hondanya, tapi di lokalisasi produksi. Bentar, sebelum ke Indonesia, kita lihat negara ASEAN lainnya yang memproduksi motor Honda secara masif juga, misalnya Thailand. Bagaimana kualitas motor Honda di Thailand? Secara umum, jika kalian cari keluhan yang terjadi di website otomotif Thailand atau sosial media Thailand, di negara tersebut sepertinya tidak ramai yang membahas isu bodi miring atau material tipis. Justru yang akan kita temukan adalah daya tahan dan kualitas Honda yang dianggap sangat baik dan sesuai klaim produsen global Honda. Dengan adanya hal ini tentu aja langsung menunjukkan perbedaan persepsi. Dan hal ini juga kita bisa mengerucut ke hal awal lagi. Apakah semua ini salah AHM? Mungkin iya. Jadi gini, kita lihat kuantiti produksian motornya. Di Indonesia sendiri dikatakan AHM sanggup memproduksi motor sampai dengan 4 juta unit per tahunnya. Yang berarti tuntutan produksi sangat-sangat tinggi di sini. Sedangkan di Thailand, produksi motor Honda per tahunnya hanya ada di angka 1,7 juta unit per tahunnya. Jika dilihat angka yang ada, selisih angkanya lumayan jauh. Dan seperti yang kita semua tahu, ketika produksi sangat masif seperti ini, tentu aja akan ada resiko QC jadi kendor. Karena mau bagaimanapun, fokusnya akan lebih ke kuantitas daripada kualitas. Dan hal ini bisa menjelaskan kenapa spakboard miring, cat tipis atau bodi nggak rapi jadi keluhan umum. Dan hal ini juga bisa kita lihat di produsen-produsen yang bermain di kuantiti. Misalnya di sektor mobil ada BYD. BYD adalah produsen EV paling besar di dunia yang bisa menjual produknya dengan harga yang sangat kompetitif. Dan BYD selalu memberikan desain yang menarik, spesifikasi yang menarik tapi tidak dengan materialnya. Karena dikatakan di beberapa negara bahkan di Cina sendiri, mobil BYD sangat buruk dalam hal kualitas, walaupun di Indonesia belum ada kasus serupa. Tapi di beberapa negara sedang hangat dengan isu ini. Misalnya di Thailand, kasus cat tipis dan tidak rata sudah ditemukan di beberapa mobil BYD. Intinya semua yang berkaitan dengan finishing dan QC motor, dan ini sama persis dengan Honda di Indonesia. Semua masalah terjadi hanya di finishing dan QC motor. Kasarnya jarang banget yang mengeluhkan kualitas mesin motor Honda.
Jarang banget yang mengeluhkan kualitas CVT Honda. Jarang banget yang mengeluhkan electrical motor Honda. Tapi yang dikeluhkan lebih ke finishing, QC, dan material utamanya. Iya kan? Jadi jelas ini bukan masalah Honda global, melainkan masalah yang ada di Indonesia aja. Mungkin kita kejauhan jika ingin membandingkan kualitas Honda Indonesia dan Honda global, karena bagaikan langit dan bumi. Dan kalau ditarik kesimpulan, kualitas motor Honda secara global ya tidak menurun, karena di negara lain motor Honda tetap dapat review yang positif. Namun kenapa produksi Indonesia malah buruk? Jawabannya satu, pasar yang sensitif. Ya, pasar Indonesia itu sangat sensitif apalagi perihal harga. Naik sedikit, motor tersebut bisa langsung ditinggalkan. Lebih mahal dari kompetitor, motor tersebut juga bisa langsung ditinggalkan. Terlebih lagi Indonesia adalah negara yang cuman berkembang aja, yang mana kondisi ekonominya cenderung stagnan. Jika kondisi ekonominya stagnan dan bahan baku secara global naik, mau gak mau produsen harus muter otak, yaitu menurunkan kualitas. Namun di zaman sekarang masyarakat sudah jauh lebih cerdas karena internet sudah menyediakan apapun yang kalian mau. Jika AHM Indonesia menyatakan produknya tidak ada penurunan kualitas, bagaimana mungkin rangkai ISAF produksian Indonesia bisa patah, sedangkan ISAF Thailand nggak patah? Ini adalah hal yang ambigu, dan jawabannya cukup jelas, tentu aja penurunan kualitas. Dan menariknya adalah penurunan kualitas ini tetap disambut baik di pasar. Market share Honda di pasar Indonesia masih ada di angka 70%. Kasarnya, mau ada isu ataupun penurunan kualitas secara terang-terangan, Honda akan tetap memimpin pasar tanpa terkecuali. Namun kenapa bisa begitu? Ya lagi dan lagi, Honda hanya menjual citra atau branding di sini. Dan citra produk Honda kasarnya udah kita telan secara turun-temurun. Dan inilah senjata utama Honda Indonesia agar bisa terus bertahan di market share yang sangat besar tersebut. Tapi kan AHM juga memproduksi motor untuk ekspor, yang seharusnya kualitasnya bagus. Ya tentu aja AHM memproduksi motor untuk diekspor. Namun pertanyaannya, apakah kualitas ekspornya sama dengan kualitas dalam negeri? Karena biasanya jika motor tersebut mau diekspor harus mengikuti standarisasi ke negara tersebut. Mungkin di beberapa negara yang tidak terlalu kritis dengan finishing, ekspor akan dilakukan dengan kualitas lokal. Namun jika negara-negara yang kritis terhadap detail dan kualitas, misalnya Eropa, Jepang, dan lainnya, sepertinya AHM harus mengikuti standarisasi Honda global. Misalnya ada desas-desus yang beredar, model seperti CR-F series yang diekspor ke Jepang dan Eropa disebut punya standar QC yang lebih tinggi. Walaupun secara teknis mesin kemungkinan besar hampir sama karena berbagi platform produksi, namun secara material dan finishing ada kemungkinan besar ekspor lebih premium karena mengikuti regulasi dan ekspektasi negara tujuan. Dengan adanya hal ini, keluhan yang terjadi di Indonesia bukan cuma soal kualitas Honda menurun, tapi bisa jadi karena AHM menetapkan standar QC domestik lebih longgar dibandingkan untuk ekspor. Menyedihkan, tentu aja menyedihkan, tapi mau bagaimanapun ini bukan salah produsen 100%. Karena jika saja ekonomi Indonesia lebih baik, kemungkinan besar motor Honda yang ada di Indonesia memiliki standarisasi Honda global. Iya kan? Ya lagi dan lagi kita hanya bisa pasrah dengan kondisi seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah Honda global tidak buruk, tapi produksi lokal yang bisa dibilang memiliki kualitas di bawah standar. Walaupun QC terkadang menjadi masalah utama, material dan lainnya juga berperan penting untuk menjadikan produk Honda memiliki kualitas yang menurun. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.